Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quranul Karim sangat memperhatikan akan pendidikan dan tarbiyah hati. Dengan berbagai ayat mengarahkan kita untuk bisa menjaga dan memelihara serta memakmurkan hati. Ada beberapa jenis hati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada hati yang baik, qalbun salim. Ada hati yang sakit, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian ada hati yang terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan akan pendidikan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau hati ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahia al-qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mendidik hati dan mengisi hati itu dengan Al-Quranul Karim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada dalam hatinya sedikit pun bagian daripada Al-Quran seperti rumah yang rubuh. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita semua dalam hadis ini bahwa mengisi Al-Quran pada hati dan jiwa kita itu akan membangun diri kita seperti kita membangun rumah. Pembangunan jiwa kita yang kokoh, pondasi dan dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita akan membangun rumah yang kokoh, kita akan mencari pondasi yang kokoh pula. Al-Quranul Karim merupakan pondasi asasi dalam jiwa kita. Innal ladzi, sesungguhnya orang, laisa fi jawfihi, yang di dalam hatinya. Jauf di sini maksudnya adalah hati kita. Imam At-Tibi mensyarah dan menjelaskan tentang al-jauf di sini, beliau berkomentar bahwa al-jauf maknanya adalah hati. Maka orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun unsur Al-Quran, seperti rumah yang rubuh. Tentunya kita semua tidak ingin membangun rumah kemudian dia rubuh dengan sendirinya. Kita ingin membangun rumah
yang pondasinya kokoh, nyaman untuk didiami, dan membuat orang lain senang untuk melihatnya. Untuk mewujudkan rumah itu, kita perlu usaha dan upaya supaya itu semuanya terwujud. Dengan kita mengeluarkan biaya, dengan kita memanggil orang lain yang bisa menformak dan bisa menghias rumah kita, supaya rumah kita itu betul-betul kokoh. Itulah yang kita lakukan dengan rumah fisik kita. Ketahuilah bahwasanya dalam jiwa kita ini ada pondasi, ada rumah yang paling asasi. Rumah itu adalah jiwa dan hati kita. Tatkala kita mengisi hati kita dengan Al-Quranul Karim, apa saja bentuk interaksinya, apakah dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, maka itu semuanya merupakan cara kita untuk bisa membangun hati yang bersih, hati yang suci. Al-Quran merupakan nutrisi utama hati kita. Ketika kita merasa hati kita sakit, hati kita ada masalah, hati kita ada rasa yang membuat orang lain susah, atau hati kita tidak sehat, maka kita harus mengisi hati itu dengan Al-Quranul Karim. Sekarang bagaimana kita mau isi hati kita? Apakah dengan Al-Quran atau bukan dengan Al-Quran? Kalau kita isi hati dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membersihkan dan memurnikan hati kita. Begitu pula sebaliknya, kalau hati kita diisi dengan yang bukan Al-Quranul Karim, maka hati itu akan sakit dan bisa akan mati. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk mengisi sebanyak-banyaknya jiwa dan hati kita dengan Al-Quranul Karim, dengan berbagai pendekatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu hati kita akan bersih, hati kita akan suci. Memang kita sebagai manusia tidak bisa kita pungkiri, kita tidak lepas daripada noda dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Al-Quran dan keberkahannya, Allah akan bisa memberikan kebersihan dan kesucian hati kita dengan Al-Quranul Karim. Tentunya kita tidak menginginkan seperti yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun nilai Al-Quran, seperti rumah yang rubuh. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan Allah mensucikan jiwa dan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.